Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Rahman. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya tentang pembuatan LLM agen yang bernama ScenicBot. ScenicBot merupakan agen berbasis retrieval RAG yang tentang konteks psikologi dalam hal pikiran. Selanjutnya, tentang latar belakang dan tentang bot. Seperti yang kita tahu bahwa LLM standar akan terkesan generalis, mereka sering memberikan jawaban tanpa sumber yang jelas dan akan memberikan pemahaman mendalam pada topik khusus seperti psikologi dalam hal pikiran. Hal ini tentu dikarenakan dalam LLM tersebut sudah disetting awal bahwa jawaban harus seaman mungkin. Nah, lalu dibuatlah Sandbox yang dirancang sebagai spesialis psikologi, bukan generalis. Jawaban harus dapat dilacak ke kutipan spesifik dengan metode Retrieval Augmented Generation atau RAG, sehingga sumbernya jelas dan mengurangi jawaban halusinasi. Lalu ada juga tentang alur kritik dari file internal yang memastikan akurasi dan komunikasi yang aman. Terakhir, pada bot ini berfokus pada mengapa, yaitu tentang filosofis sebuah masalah terjadi, bukan hanya apa atau perilaku yang harus dilakukan. Lanjutnya tentang domain pengetahuan tentang koleksi buku. Di sini ada 8 koleksi buku yang total jumlah bukunya mungkin sekitar 16, yaitu tentang clinical theory, existential meaning, cognitive science, social psychology, narrative karakter, love relationship, habit, dan efektif. Lanjutnya tentang komponen teknis utama itu adalah Python sebagai bahasa pemrograman utama. Lalu ada LangChain yang digunakan dalam proses pengambilan data RAG. Lalu ada Google Gemini sebagai LLM yang akan digunakan menggunakan API key. Lalu ada Discord sebagai platform interaksi penggunaan bot. Lalu ada ChromaDB sebagai database. Selanjutnya tentang arsitektur sistem, di sini ada bot server yang mengelola perintah Discord dan status pengguna. Lalu ada namanya agent brain yang sebagai otak koordinator, dari plan, kritik, dan refine. Lalu ada juga scenic agent sebagai agent hierarki inti yang mengatur prompt, retrieve, dan compress. Sementara ada data store yang sudah tahu sebelumnya yaitu ChromaDB yang menyimpan vektor dan ada juga storage berupa JSON. Kemudian mengenai alur kerjanya, yang pertama tentang pengambilan data. Pengambilan data yaitu dilakukan dengan membangun vektor store terlebih dahulu. Langkahnya itu data PDF akan diindeks menggunakan pipeline yang ditulis dalam format IPNB yang dapat dijalankan menggunakan Google Colab ataupun di Visual Studio Code. Konfigurasi Dapux config YAML akan menentukan parameter chunking per domain. Lalu ada pemuatan file PDF yang akan disimpan di direktori data flashbooks. Lalu ada embedding yang proses pengubahan teks menjadi vektor yang menggunakan teks embedding 004. Dan terakhir ada penyimpanan vektor dan metadata berupa judul halaman dan sebagainya disimpan ke ChromaDB di dalam bundle Scenic. Hanya selanjutnya mengenai alur kerja, yaitu input dan retrieval. Yang pertama memang adalah tentang perencanaan atau plan, di mana agent plan membuat 3 sampai 5 langkah, yaitu menggunakan planet form untuk menjawab query. Lalu ada deteksi fokus buku menggunakan book finder yang menganalisis query untuk mendeteksi jika pengguna merujuk judul buku tertentu. Lalu ada retrieval and retrieve jika melakukan RG hasilnya kurang dari 3, maka agent brain akan mencoba lagi dengan retrieve keywords. Selanjutnya, dengan generate drive, yaitu Scenic again membuat draft jawaban pertama menggunakan teks yang dikopresi. Lalu ada kritik, yaitu LLM2, ya, kritik prompt akan memeriksa draft secara internal. Apakah didukung konteks atau rujukan cukup. Terakhir akan ada refine, perbaikan. Jika kritik tidak, maka LLM3 refine prompt akan memperbaiki draft sebelum dikirim. Fitur lainnya adalah optimalisasi lagi yang sudah beberapa hasil sebelumnya ini tentang Bookfinder yang akan memprioritaskan pencarian pada buku yang relevan jika terdeteksi dalam query. Lalu ada juga reader yang dinamis akan menemukan kata kunci psikologi umum jika pencarian awal gagal. Lalu ada komparasi psikotes, ada format konteks compact
yang tiga berupa tiga dokumen penuh, tiga diringkas yang untuk memaksimalkan relevansi token. Fitur lainnya tentu saja ada memori, yaitu memori jangka pendek, memori jangka panjang. Memori jangka pendek ini merupakan memori sesi saja yang dikelola oleh organization dan bot. Aktif akan aktif selama sesi dan dihapus saat end atau clear atau sesi berakhir. Lalu ada juga memori jangka panjang yang akan dikelola agent memori yang akan menyimpan log harian dalam bentuk JSON dan ringkasan bergulir yang kemudian disimpan di dalam directory storage memory. Lalu untuk evaluasi pengujian akan divalidasi dengan menggunakan unit test yang akan dibagi menjadi 4 file, yaitu ada test agent memory yang untuk memvalidasi penyimpanan dan pembacaan log, akan ada textbook finder yang memvalidasi log yang ada di judul, ada juga test agent brain utils yang memvalidasi pembersihan teks, dan test citation picker yang menguji heuristik pemilihan kutipan. Lalu itu ada perintah bot. Di sini akan ada 4 macam jenis. Yang pertama ada management sesi dan status. Ada new untuk memulai sesi interaktif untuk auto reply. Lalu ada end untuk mengakhiri sesi interaktif. Ada status untuk menambahkan status. Ada topik untuk menetapkan judul atau topik untuk sesi. Lalu ada pertanyaan dan RAG. Di sini ada komen X untuk mengajukan satu banyak langsung RAG. Lalu ada X in untuk khusus membatasi ke koleksi tertentu, lalu ada source untuk menampilkan kutipan ringkas dari jawaban terakhir, lalu ada why menampilkan alasan dokumen yang dipilih, lalu ada konfigurasi yaitu berupa style yang mengubah persona ke gaya bahasa jawaban, ada juga mode yang mengubah keluaran jawaban, ada juga in yang mengatur atau menghapus koleksi default di sesi ini, lalu ada DM untuk memberikan balasan ke DM atau channel. Terakhir ada data dan memori, ada collection yang akan menampilkan semua koleksi buku tadi yang berjumlah 8. Lalu ada books yang menampilkan semua judul buku. Ada recap yang merangkum percakapan sesi ini. Ada clear yang akan membersihkan memori sesi jangka pendek. Dan terakhir ada today atau yesterday. Di sini akan membaca ringkasan dari memori persisten yang membaca dari file JSON yang telah ada di folder storage memory yang telah dibuat secara otomatis jika sesi dimulai dan diakhiri. Nah, di sini apa terlihat demo interaksinya, yaitu berupa komen help akan lihat apa saja komen yang dapat dipilih atau dan digunakan. Nah, di sini menggunakan mulai sesi yaitu dengan new, maka nilai sesi baru dimulai dengan mode mode defaultnya yaitu mode ringkas, style default dan juga koleksinya semuanya. Di sini menggunakan misalnya kata kunci tentang kesepian dan tidak ada dan ada keinginan dan tidak ada keinginan untuk menjadi diri sendiri. Nah, biasanya jika kita menggunakan bot secara LLM generalis, maka jawaban awalnya tentu saja tentang jawaban aman dan bot akan memilih untuk memberikan dan bot LLM default atau LLM general tadi akan memilih jawaban yang mengarah ke aman dan general saja tidak spesifik. Nah, tapi jika menggunakan sandwich bot, maka jawabannya akan berdasarkan di dalam buku yang dengan menggunakan jawaban filosofis sesuai isi buku sehingga tidak hanya sekedar jawaban nama seperti meminta tolong atau jangan apa lah. Nah, intinya maka jawaban bot ini sesuai dengan yang ada di buku jika memang ada. Lalu bagaimana jika kita memberikan pertanyaan yang tidak ada langsung di buku, maka bot juga akan mengakui keterbatasannya dan menjawab bahwa itu tidak diambil dari kutipan buku. Robot akan menjawab menggunakan penalarannya sesuai LLM prompt yang diberikan. Lalu jika di saat menggunakan penalarannya akan ada mengutip buku, maka tetap akan dikutip dari bukunya tersebut. Seperti yang terlihat di slide ini. Selanjutnya, jika memang bot melakukan penalaran dan tidak ada di buku sama sekali saat menalar, maka tidak dalam rujukan pun maka akan menjadi kosong. Ini akan menjadi model seperti LLM biasa, namun sudah menggunakan optimalisasi prompt-nya. Kemudian ini untuk yesterday maka dapat melihat untuk ringkasan pada suatu hari kemarin. Misal pada ringkasan tanggal 4 November, maka akan terlihat ringkasannya dari dialog yang ada. Lalu untuk new, maka akan lalu untuk ini untuk dapat kustomisasi dari mulai topiknya, yaitu tentang menyetel topik, lalu ada memilih koleksi yang di setel. Lalu jika kita mencoba memberikan pertanyaan seperti itu, apapun yang sesuai dengan modul manusia, maka akan menjawab sesuai dengan koleksi di dalam sosial psikologi.
Lalu juga akan ada status yang melihat statusnya, lalu ada end untuk mengakhiri dan ada recap untuk ringkasan. Nah, mungkin begitu saja dari yang dapat saya sampaikan. Atas sekurangnya saya mohon maaf. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.